jumpa. Salam sehat untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita akan mengikuti pembelajaran pendidikan agama Katolik dengan materi sakramen pengurapan orang sakit. Para siswa yang baik, mari kita mulaikan pembelajaran kita pada hari ini tentang sakramen pengurapan orang sakit. Kita buka dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih yang senantiasa Kau limpahkan. Bimbinglah kami Tuhan dalam pelajaran kami hari ini, agar kami mampu menghayati makna di balik penderitaan yang dialami. Bimbinglah kami agar dapat menghayati makna sakramen pengurapan-Mu. Buatlah hati kami semakin terbuka akan firman-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini dengan kita melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran untuk materi kita hari ini. Pertama, yaitu menanggapi pandangan masyarakat tentang penderitaan atau sakit. Kedua, menjelaskan cara-cara mendampingi orang sakit. Ketiga, menjelaskan cara gereja mendampingi orang sakit. Dan keempat, menjelaskan rahmat dari sakramen pengurapan orang sakit. Mari kita lihat bagaimana pandangan masyarakat tentang penderitaan yang dialami. Setiap orang memiliki berbagai macam pandangan atas sakit ataupun penderitaan yang dia alami. Ada yang berpandangan positif dan ada yang berpandangan negatif. Bagi mereka yang merasa bahwa penderitaan itu adalah sikap untuk semakin menyerahkan diri kepada Tuhan, sikap di mana dia senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sikap di mana dia merasa bahwa imannya semakin dikuatkan, itu merupakan pandangan masyarakat yang bersikap positif. Sedangkan sebaliknya, jika orang merasa bahwa penderitaan semakin membuat dia sungguh-sungguh jauh dari Tuhan, bahkan dia sangat mempersalahkan dirinya ataupun mempersalahkan orang lain, nah itulah sikap pandangan masyarakat yang berpandangan negatif. Tetapi dari berbagai macam pandangan ini, baik positif maupun negatif, bagaimana sikap kita? Pandangan kita terhadap orang-orang baik yang memiliki pandangan positif maupun berpandangan negatif. Sikap kita adalah tetap memberikan kepedulian terhadap mereka, karena mereka tetap membutuhkan dukungan untuk kesembuhan mereka. Nah, apakah hanya kita saja? Tidak, tetapi gereja juga memberikan perhatian. Nah, apa perhatian gereja terhadap orang yang mengalami sakit? Gereja memiliki perhatian terhadap orang-orang yang sakit. Gereja dengan caranya sendiri, yaitu melalui pemberian sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen ini diberikan kepada orang yang sakit karena usianya sudah lanjut, ataupun karena bahaya maut, sakitnya sangat parah, atau juga orang yang akan menghadapi operasi besar. Nah, orang-orang yang mengalami sakit ini diberikan perhatian oleh gereja lewat pemberian sakramen pengurapan orang sakit. Kita harus tahu bahwa apa yang menjadi dasar
sehingga gereja memberikan perhatian seperti ini bagi orang-orang yang sakit. Dasarnya yaitu dari kitab suci Yakobus bab 5 ayat 13 sampai 16. Dalam teks ini mau dikatakan bahwa gereja memberikan perhatian terhadap jemaatnya lewat mendoakan dan mengoleskan minyak kepada si sakit. Nah, itulah yang dilakukan oleh gereja lewat pemberian sakramen pengurapan orang sakit. Mari sepintas kita lihat teks kitab suci tentang pemberian sakramen pengurapan orang sakit. Nah, dengan menerima sakramen pengurapan orang sakit, maka si sakit itu mendapatkan rahmat yang begitu besar. Kita lihat apa rahmat yang diperoleh si sakit setelah dia menerima sakramen pengurapan orang sakit. Pertama, mendapatkan kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati. Kedua, membarui iman, harapan kepada Allah, dan menguatkan melawan segala godaan. Ketiga, bantuan Tuhan dalam kesembuhan dari penyakit si penderita. Dan terakhir, dosanya terampuni. Dari materi ini, kita dapat melihat bahwa gereja sungguh memberikan perhatian untuk orang-orang yang menderita, teristimewa yang mengalami sakit. Gereja memberikan perhatiannya lewat pemberian sakramen orang sakit. Dan harus kita ketahui siapa sebenarnya yang menerimakan sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit ini diberikan oleh para imam, uskup, dan juga pastor-pastor. Demikian materi kita untuk hari ini, dan selanjutnya kita lihat apa yang menjadi tugas Anda sebagai siswa di rumah. Tugas yang harus Anda selesaikan dengan melihat soal-soal yang ada pada tayangan berikut. Pertama, apa pendapatmu tentang situasi saat ini mengenai pandemi COVID-19? Kedua, apabila ada keluargamu yang mengalami sakit atau terkena wabah COVID-19, bagaimana caramu mendampinginya? Ketiga, apa peranan gereja bagi umat yang mengalami sakit? Keempat, rahmat apa yang diterima orang sakit ketika menerima sakramen pengurapan orang sakit? Dan terakhir, susunlah doa untuk semua orang yang saat ini terkena wabah COVID-19. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu pada hari ini. Engkau telah menyadarkan akan kelemahan kami. Engkau telah menyadarkan pula bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian, terutama di saat-saat kami mengalami sakit dan penderitaan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit tak tersembuhkan. Semoga dengan hati terbuka, mereka menerima kebijaksanaan-Mu. Semoga Kau sadarkan kami akan tanggung jawab kami terhadap mereka yang sakit. Semoga karena berkat-Mu, kami selalu berusaha melayani mereka yang sakit dengan senang hati. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Salam sehat untuk kita semua.